Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 5 akan memandu video mengenai penjadwalan CPU dari kelompok kami. Baiklah, berikut ini merupakan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Dengan pertama, saya sendiri dengan nama Cynthia Lorenza dengan NIM 80402000362. Yang kedua, ada Hijrah Gusti Satria dengan NIM 80402000432. Yang ketiga, Denia Igesti Nur Meliati dengan NIM 80402000177. Yang keempat, Nadifa Fitriani dengan NIM 80402000371. Dan yang terakhir, kelima, Dini Novenda Lestari dengan NIM 80402000362. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas mengenai penjadwalan prosesor dengan membahas soal dari ketujuh proses berikut ini. Nah, berikut ini merupakan beberapa metode penjadwalan CPU yang akan kami bahas. Yang pertama, ada FCFS atau First Come First Serve. Yang kedua, ada PSJV atau Preemptive Shortest Job First. Dan yang ketiga, ada Non-Preemptive Shortest Job First. Keempat, ada HPRN atau High Just Penalty Ratio Next. Dan yang terakhir, ada Round Robin atau yang sering disingkat dengan RR. Pertama, kami akan membahas mengenai metode penjadwalan CPU dengan FCFS yang akan dijelaskan oleh Hijrah Gusti Satria. Oke, first come first serve. FCFS adalah metode penjadwalan produksi yang menyelesaikan tugas yang lebih datang terlebih dahulu, atau FIFO, first in first out. Metode FCFS sebenarnya sesuai digunakan untuk pada waktu kerja yang mempunyai completing order yang sama. Langkah pertama, jumlahkan BT atau lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 dan ditambah 2, maka hasilnya 27. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 27 buah sesuai dengan hasil keseluruhan BT seperti di bawah ini. Ini disebut dengan Gantt chart. Setelah itu, proses mulai berjalan. Proses yang duluan berjalan adalah P1 karena memiliki arifan terkecil yang menandai bahwa P1 merupakan proses yang datang terlebih dahulu. P1 berjalan mulai dari 0 dan nama prosesnya adalah 5. Berarti proses akan berjalan dari 0 sampai 5 dan proses P1 akan langsung habis. Dibuat di sini dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. P1 selesai, maka kita dapat start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya yaitu 5. Dari mana? Dari sini. Start time-nya 0, finish time-nya 5. Sedangkan respon time P1 adalah RT sama dengan FT dikurang AT. Finish time yang tadi 5 dikurang dengan 0 arif itemnya, maka hasilnya 5. Selanjutnya, proses P2 akan berjalan sebanyak 3 ms dan proses P2 akan langsung habis. P2 selesai, maka kita dapat start time-nya P2 yaitu 5 dan finish time-nya 8. Sedangkan respon time pada P2 yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, yaitu 8 dikurangi dengan 1, maka hasilnya menjadi 7. Selanjutnya proses P6 yang akan berjalan sebanyak 6 ms dan proses P6 akan langsung habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu P6 selesai, maka kita dapatkan start time-nya P6 yakni 8 dan finish time-nya yaitu 14. Sedangkan respon time pada P6 yaitu RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 14 kurang 1 yaitu 13. Berikutnya, proses P5 yang datang di 2 ms akan berjalan sebanyak 6 ms dan proses P5 akan langsung habis.
hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Di sini langsung habis. Dan start time-nya yaitu 14 dan finish time-nya itu 20. Kita langsung saja buat di sini 14, 20. Untuk ini seperti yang tadi, FT dikurang AT, 20 dikurang 2 sama dengan 18. Kemudian proses P4 yang datang di 3 ms akan berjalan sebanyak 1 ms dan proses P4 akan langsung habis. P4 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 20 dan finish time-nya yaitu 21. Sedangkan respon time pada P4 yaitu FT sama dengan FT dikurangin AT. Jadi 21 dikurang 3 adalah 18. 20 taruh di sini dan 21 taruh di sebelahnya. 21 dikurang 3 yaitu 18. Oke, langsung ke P3. Untuk P3 kita lihat burst time-nya. Burst time-nya yaitu 4. Maka di sini kita buat 1, 2, 3 dan 4. P3 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 21 dan finish time-nya yaitu 25. Sedangkan respon time-nya yaitu 25 dikurangi dengan AT. Finish time dikurang dengan arrival time. Maka hasilnya adalah 21. Terakhir proses P7 yang akan berjalan sebanyak 2 ms dan proses P1 akan langsung habis. 25, 26, 27 hanya 2 ya. Maka kita dapatkan start time-nya yaitu 25 dan finish time-nya 27. 25 dan 27. Sedangkan respon time pada P7 yaitu seperti tadi, FT dikurangi dengan AT, yaitu 27 dikurang dengan 5. 27 dikurang dengan 5, maka hasilnya menjadi 22. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita mencari average waiting time-nya atau TR dan turnaround time-nya. Untuk TI, jumlahkan semua respon time-nya dari sini, dari 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 tambah 18 tambah 21 dan ditambah 22. Maka hasilnya menjadi 104. Untuk mencari TR atau turn average waiting time, yaitu jumlah dari TI tadi yaitu 104 dikurangi dengan banyaknya proses yang ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka 104 dibagi dengan 7 yaitu 14,86. Baiklah, berikutnya saya berikan ke Dini. Terima kasih. Penjadwalan prosesor PSJF. Preemptive Short Job First atau PSJF adalah penjadwalan dengan prioritas dengan preempsi, di mana yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Proses yang terpendek bisa didahulukan dengan cara sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Langkah pertama, jumlahkan seluruh BT atau burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Selanjutnya, buat kolom berjumlah 27 buah sesuai dengan jumlah keseluruhan BT seperti di bawah ini. Di sini kami menggunakan tabel bantuan untuk mengetahui sisa proses BT dan melakukan perbandingan. P1 akan melakukan proses yang pertama kali karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. Proses P1 yang memiliki burst time 5 hanya akan dijalankan selama 1 ms terlebih dahulu dan sisanya akan dibandingkan dengan burst time proses P2 dan datang di 1 ms. Sisa burst time proses P1 yaitu 4 dan dibandingkan dengan burst time pada proses P2 yang datang di 1 ms. P2 lebih kecil dari P1, jadi proses yang akan dijalankan selanjutnya adalah proses P2 karena memiliki burst time yang lebih kecil dibandingkan sisa proses P1. P2 akan dijalankan sebanyak 3 ms dan proses P2 akan langsung habis.
P2 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 1 dan finish time-nya 4, sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya, P2 akan dijalankan terlebih dahulu karena P4 memiliki burst time terkecil, yaitu 1 ms, dan proses P4 akan langsung habis. P4 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya yaitu 5. Sedangkan respon time pada P4 yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Selanjutnya, proses P7 akan dijalankan terlebih dahulu karena memiliki burst time terkecil, dan proses P7 akan langsung habis. P7 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 5 dan finish time-nya 7. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 7 dikurang 5 sama dengan 2. Kemudian proses P1 akan dijalankan lagi karena proses P1 tadi memiliki sisa proses sebanyak 4 ms, dan P1 akan langsung habis. P1 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 7 dan finish time-nya yaitu 11. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 11 dikurang 0 sama dengan 11. Selanjutnya, proses P3 akan dijalankan karena memiliki burst time terkecil, dan proses P3 akan langsung habis. P3 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 11 dan finish time-nya yaitu 15. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 15 dikurang 4 sama dengan 11. Berikutnya proses P6 akan dijalankan dan P6 akan langsung habis. Salah dah. P6 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 15 dan finish time-nya yaitu 21. Sedangkan respon time-nya pada P6 yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 21 dikurang 1 sama dengan 20. Terakhir, proses P5 akan dijalankan sebanyak 6 ms dan P5 akan langsung habis. P5 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 21 dan finish time-nya yaitu 27. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TI sama dengan jumlah semua respon time atau RT, sama dengan 11 dikurang ditambah 3 tambah 20 tambah 25 tambah 2 tambah 11 tambah 2 sama dengan 74. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TR sama dengan TI dibagi banyak proses.
74 dibagi 7 sama dengan 10,57. Ya, baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu NPSJF. Jadi, NPSJF itu penjadwalannya diprioritaskan bila suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis meskipun berstamnya lebih kecil. Jadi, oke, langsung saja ke contoh soal. Langkah pertama, di sini kita perhatikan arrival time-nya dulu ya. Jadi, menurut tabel itu arrival time yang datang duluan, yang datang di titik 0 itu P1. Jadi, di sini P1 yang kita jalankan terlebih dahulu. Di sana bisa kita lihat bahwa P1 itu memiliki burst time yaitu 5. Berarti di sini dimulai dari titik 0, lalu burst time-nya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan P1 yang arrival time-nya tadi dimulai dari 0, maka selanjutnya kita itu melihat burst time yang terkecil. Jadi burst time yang terkecil itu dijalankan terlebih dahulu sampai selesai. Jadi di sini bisa kita lihat ya, burst time yang paling kecil itu dari P4. P4 burst time-nya 1, lalu 2, P7, 3, P2, 4, P3. Nah, di sini kan ada 2 burst time yang sama ya, tapi nanti akan dijelaskan. Sekarang kita fokus yang P4, P7, P2, dan P3. Nah, pertama P4. P4 ini kan burst time-nya cuma 1 ya. Jadi, berarti kita tulis di sini 1. Cuma satu proses. Lalu P7. P7 itu ada 2. Berarti sini 1, 2. P2, ini ada 3. 1, 2, 3. P3. Di sini burst time-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya, kan ada 2 proses lagi tadi ya, yaitu P6 dan P5, yang burst time-nya sama. Karena kebetulan ini sama, jadi kita itu melihat dari arrival time-nya. Kalau kita lihat di sini, arrival time yang terkecil atau yang datang duluan, itu kan P6. Berarti P6 itu kita dahulukan dulu, barulah P5. Jadi di sini P6 lebih dahulu, yaitu burst time 6, maka di sini kita tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, P5 yang terakhir. P5 itu burst time-nya juga 6. Jadi di sini ada 6. Setelah kita membuat Gantt chart ini, maka kita akan membuat tabel. Jadi, supaya lebih mudah untuk membuat tabelnya, kita bisa perhatikan Gantt chart yang kita buat tadi. Ini Gantt chart-nya tadi. Jadi dimulai dari P1 dulu. P1 itu kan mulainya dari 0 atau start time. Start time dimulai dari 0. Jadi kita tulis di sini 0. Lalu P1 itu berakhir di angka 5. Karena tadi burst time-nya 5. Berarti kita tulis di sini 5. Selanjutnya untuk response time atau RT, kita melakukannya menggunakan rumus, yaitu FT dikurang AT. Jadi FT-nya 5, AT-nya 0. 5 dikurang 0, sama dengan 5. Oke, selanjutnya P2.
Untuk P2 tadi, grand chartnya sudah kita buat. P2 itu dimulai dari titik 8. P7 berakhir di titik 8, P2 dimulai dari titik 8. Jadi P2 ini 8, lalu berakhir di 11. Untuk respon time-nya sama seperti tadi, FT dikurang AT, 11 dikurang 1, hasilnya 10. Nih, 10 ya. Lalu selanjutnya, untuk P3. P3 bisa kita lihat lagi dari grand chart-nya. P3 itu dimulai dari 11 dan berakhir di 15. Oke, kita lihat ya. Start time 11, finish time 15. Seterusnya untuk respon time itu FT dikurang AT. Jadi 15 dikurang dengan 4, hasilnya 11. Selanjutnya P4. P4 itu dimulai dari 5. P4 yang berstandar 1. Dan berakhir di 6. Lalu respon time-nya dikurang dengan 3. Finish time 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya P5. P5 itu bisa kita lihat lagi dari grand chart-nya. Start time-nya 21 dan finish time-nya 27. Jadi 27 dikurang 2, 25. Respon time-nya. Selanjutnya P6. P6 kita lihat grand chart-nya. P6 dimulai dari 15 dan berakhir di 21. Jadi untuk respon time-nya berarti 21 dikurang 1 sama dengan 20. Nah, terakhir ini ada, kita fokus di sini dulu ya, untuk P7 yang terakhir. Jadi P7 itu start time-nya di 6, maka kita tulis ini 6, dan finish time berakhir di titik 8, maka kita tulis ini 8. Lalu untuk respon time-nya sama seperti tadi, FT dikurang AT, jadi 8 dikurang dengan 5, sama dengan 3. Nah, di sini untuk mencari TI-nya ya, untuk mencari TI-nya itu seluruh respon time ini dijumlah. Jadi 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 tambah 3 hasilnya 77. Lanjut untuk mencari TR, kita bisa lihat rumusnya itu TR sama dengan TI dikurang jumlah proses. Jadi jumlah proses itu ini. Lihat prosesnya, ada berapa? Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi TI tadi dikurang dengan dibagi dengan 7. Jadi ini 77 dibagi dengan 7. Hasilnya 11. 77 dibagi dengan 7 hasilnya 11. Segitu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai penjadwalan prosesor HPRN yang akan saya bahas. Highest Penalty Ratio Next atau HPRN adalah penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi, di mana proses ini tetap mendahulukan proses terpendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya. Langkah pertama, jumlahkan semua burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Maka didapatlah lama keseluruhan proses tersebut, yaitu 27 milisecond. Selanjutnya buat kolom berjumlah 27 buah sesuai dengan hasil penjumlahan seluruh burst time seperti di bawah ini.
Selanjutnya, proses P1 dengan burst-time 5 milisecond akan berjalan terlebih dahulu karena proses P1 memiliki arrival time terkecil yaitu 0 milisecond. P1 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 0 dan finish time-nya yaitu 5. Sedangkan respon time pada P1 yaitu RT sama dengan FT dikurang AT. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya, lihat tabel berwarna hijau di samping untuk mengetahui manakah proses yang akan dijalankan selanjutnya, di mana proses yang memiliki rasio penalti terbesarlah yang akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari rasio penalti dari proses-proses yang belum dijalankan, di mana dalam mencari rasio penalti terlebih dahulu kita harus mencari waktu sia-sia atau S, yang dimana waktu sia-sia ini didapatkan dari rumus finish time dari proses yang terakhir dijalankan dikurangi dengan arrival time masing-masing proses yang akan dicari rasio penaltinya. Kemudian rasio penalti didapatkan dari hasil waktu sia-sia ditambah dengan burst time dari masing-masing proses yang akan dicari rasio penaltinya dibagi dengan burst time masing-masing proses yang akan dicari rasio penaltinya. Di sini untuk mencari rasio penalti, kita ketentuannya menghitungnya penambahan dulu baru pembagian. Di sini kami kurang meletakkan tanda kurung, yang dimana sebenarnya dalam menghitung itu penjumlahan terlebih dahulu baru dibagi. Baiklah, di sini pertama proses P2. Proses P2 menghitung waktu sia-sianya dari 5 dikurang arrival time P2 yaitu 1 sama dengan 4. Kemudian untuk mencari rasio penaltinya 4 ditambah dengan burst time P2 yaitu 3 dibagi dengan burst time P2 yaitu 3 sama dengan 2,33. Kemudian proses P6, 5 dikurang dengan arrival time P6 yaitu 1 sama dengan 4. Kemudian rasio penaltinya 4 ditambah burst time P6 yaitu 6 dibagi dengan burst time P6 yaitu 6 sama dengan 1,67. Kemudian proses P5, 5 dikurang dengan arrival time P5 yaitu 2 sama dengan 3. Kemudian rasio penaltinya 3 ditambah burst time P5 yaitu 6 dibagi dengan burst time P5 yaitu 6 sama dengan 1,5. Kemudian proses P4, 5 dikurang dengan arrival time P4 yaitu 3 sama dengan 2. Kemudian rasio penaltinya 2 ditambah burst time P4 yaitu 1 dibagi dengan burst time P4 yaitu 1 sama dengan 3. Kemudian proses P3, 5 dikurang dengan arrival time proses P3 yaitu 4 sama dengan 1. Kemudian rasio penaltinya 1 ditambah burst time P3 yaitu 4 dibagi dengan burst time P3 yaitu 4 sama dengan 1,25. Kemudian terakhir proses P7, 5 dikurang dengan arrival time proses P7 yaitu 5 sama dengan 0. Kemudian rasio penaltinya 0 ditambah burst time P7 yaitu 2 dibagi dengan burst time P7 yaitu 2 sama dengan 1. Dari tabel rasio penalti ini, kita dapat melihat bahwa proses P4 memiliki rasio penalti yang tertinggi, yaitu 3. Maka, proses P4 merupakan proses yang akan dijalankan selanjutnya. Di sini, proses P4 akan berjalan selama 1 milisecond dan proses P4 akan langsung habis. P4 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 5 dan finish time-nya yaitu 6. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang dengan AT.
6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian lihat lagi tabel berwarna kuning di samping untuk mengetahui manakah proses selanjutnya yang memiliki rasio penalti terbesar dan akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini seperti tadi, untuk mencari rasio penalti terlebih dahulu kita harus mencari waktu sia-sia dari proses-proses, di mana waktu sia-sia didapatkan dari finish time dari proses terakhir yang telah dijalankan, dikurangi dengan arrival time masing-masing proses yang akan dicarikan rasio penaltinya. Dan untuk mencari rasio penalti didapatkan dari hasil waktu sia-sia ditambah dengan burst time masing-masing proses yang akan dicari dibagi dengan burst time masing-masing proses yang akan dicari. Pertama, P2 6 dikurang dengan arrival time P2 yaitu 1 sama dengan 5. Kemudian rasio penaltinya 5 ditambah dengan burst time P2 yaitu 3 dibagi dengan burst time P2 yaitu 3 sama dengan 2,67. Kemudian proses P6 6 dikurang dengan arrival time P6 yaitu 1 sama dengan 5. Kemudian rasio penaltinya 5 ditambah burst time P6 yaitu 6 dibagi dengan burst time P6 yaitu 6 sama dengan 1,83. Kemudian proses P5 6 dikurang dengan arrival time P5 yaitu 2 sama dengan 4. Kemudian rasio penaltinya 4 ditambah dengan burst time P5 yaitu 6 dibagi dengan burst time P5 yaitu 6 sama dengan 1,67. Kemudian proses P3 6 dikurang dengan arrival time P3 yaitu 4 sama dengan 2. Kemudian rasio penaltinya 2 ditambah burst time P3 yaitu 4 dibagi dengan burst time P3 yaitu 4 sama dengan 1,5. Dan terakhir proses P7 6 dikurang dengan arrival time proses P7 yaitu 5 sama dengan 1. Kemudian rasio penaltinya 1 ditambah burst time P7 yaitu 2 dibagi dengan burst time P7 yaitu 2 sama dengan 1,5. Di sini dapat kita lihat bahwa proses P2 lah yang memiliki rasio penalti tertinggi. Maka dari itu, proses P2 akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini, proses P2 memiliki burst time sebanyak 3 milisecond. Maka dari itu, ketika dijalankan, proses P2 akan langsung habis. P2 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 6 dan finish time-nya yaitu 9. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang dengan AT. 9 dikurang 1 sama dengan 8. Kemudian lihat lagi tabel berwarna biru di samping untuk mengetahui proses selanjutnya yang akan dijalankan dengan rasio penalti yang tertinggi. Seperti biasa, untuk mengetahui rasio penalti terlebih dahulu kita harus menghitung waktu sia-sia dari proses-proses yang akan dicarikan rasio penaltinya. Rasio penalti didapatkan dari finish time dari proses yang terakhir dijalankan, yaitu 9, dikurang dengan arrival time proses yang akan dicari rasio penaltinya. Kemudian rasio penalti kita dapatkan dari hasil waktu sia-sia, ditambah dengan burst time proses yang akan dicari, dibagi dengan burst time proses yang akan dicari rasio penaltinya. Baiklah, pertama proses P6 9 dikurang dengan arrival time P6 yaitu 1 sama dengan 8. Kemudian rasio penaltinya 8 ditambah burst time P6 yaitu 6 dibagi dengan burst time P6 yaitu 6 sama dengan 2,33. Kemudian proses P5 9 dikurang dengan arrival time P5 yaitu 2 sama dengan 7. Kemudian rasio penaltinya 7 ditambah burst time P5 yaitu 6
dibagi dengan burst time P5 yaitu 6 sama dengan 2,17. Kemudian proses P3 9 dikurang dengan arrival time P3 yaitu 4 sama dengan 5. Kemudian rasio penaltinya 5 ditambah dengan burst time P3 yaitu 4 dibagi dengan burst time P3 yaitu 4 sama dengan 2,25. Kemudian terakhir proses P7 9 dikurang dengan arrival P7 yaitu 5 sama dengan 4. Kemudian rasio penaltinya 4 ditambah dengan burst time P7 yaitu 2 dibagi dengan burst time P7 yaitu 2 sama dengan 3. Dari tabel rasio penalti yang berwarna biru ini, kita dapat ketahui bahwa proses P7 memiliki rasio penalti yang tertinggi yaitu 3. Maka dari itu, proses yang akan dijalankan selanjutnya adalah proses P7. Proses P7 akan dijalankan sebanyak 2 milisecond dan proses P7 akan langsung habis. P7 selesai, maka kita dapat mengetahui start time-nya yaitu 9 dan finish time-nya yaitu 11. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 11 dikurang 5 sama dengan 6. Kemudian lihat lagi tabel berwarna oranye di samping untuk mengetahui proses selanjutnya yang akan dijalankan yang memiliki rasio penalti yang tertinggi. Seperti biasa, untuk mengetahui rasio penalti terlebih dahulu kita harus menghitung waktu sia-sia dari proses yang akan dicarikan rasio penaltinya. Waktu sia-sia didapatkan dari finish time dari proses terakhir yang dijalankan dikurangi dengan arrival time proses yang akan dicarikan rasio penaltinya. Kemudian rasio penalti didapatkan dari hasil waktu sia-sia ditambah dengan burst time proses yang akan dicarikan rasio penaltinya dibagi dengan burst time dari proses-proses yang akan dicarikan rasio penaltinya. Pertama, proses P6 11 dikurang dengan arrival time P6 yaitu 1 sama dengan 10. Kemudian rasio penaltinya dari waktu sia-sia ini 10 ditambah dengan burst time P6 yaitu 6 dibagi dengan burst time P6 yaitu 6 sama dengan 2,67. Kemudian proses P5 11 dikurang dengan arrival time P5 yaitu 2 sama dengan 9. Kemudian rasio penaltinya dari waktu sia-sia tadi 9 ditambah dengan burst time P5 yaitu 6 dibagi dengan burst time P5 yaitu 6 sama dengan 2,5. Dan terakhir proses P3 11 dikurang dengan arrival time P3 yaitu 4 sama dengan 7. Kemudian untuk mencari rasio penaltinya dari waktu sia-sia 7 ditambah burst time P3 yaitu 4 dibagi burst time P3 yaitu 4 sama dengan 2,75. Dari tabel ini kita dapat mengetahui bahwa proses P3 memiliki rasio penalti yang terbesar yaitu 2,75. Maka proses yang akan dijalankan selanjutnya adalah proses P3 dan proses P3 akan berjalan sebanyak 4 milisecond dan akan langsung habis. Proses P3 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 11 dan finish time-nya yaitu 15. Sedangkan respon time pada P3 yaitu RT sama dengan FT dikurang AT. 15 dikurang 4 sama dengan 11. Kemudian lihat tabel berwarna abu-abu di samping untuk mengetahui proses mana yang akan dijalankan selanjutnya yang memiliki rasio penalti tertinggi. Seperti biasa, untuk mengetahui rasio penalti terlebih dahulu kita harus menghitung waktu sia-sia dari proses yang akan dicarikan rasio penaltinya. Rasio penalti waktu sia-sia didapatkan dari finish time proses terakhir yang dijalankan dikurang dengan arrival time proses yang akan dicarikan rasio penaltinya
Kemudian rasio penalti didapatkan dari hasil waktu sia-sia ditambah dengan burst time proses yang akan dicarikan dibagi dengan burst time proses yang akan dicarikan rasio penaltinya. Baik, di sini pertama proses P6. Proses P6 15 karena finish time dari proses yang terakhir dijalankan yaitu 15 dikurangi dengan arrival time proses P6 yaitu 1 sama dengan 14. Kemudian rasio penaltinya 14 ditambah dengan burst time P6 yaitu 6 dibagi dengan burst time P6 yaitu 6 sama dengan 3,33. Kemudian proses P5 15 dikurang dengan arrival time P5 yaitu 2 sama dengan 13. Kemudian rasio penaltinya 13 ditambah dengan burst time P5 yaitu 6 dibagi dengan burst time P5 yaitu 6 sama dengan 3,17. Dapat kita lihat bahwa proses P6 memiliki rasio penalti yang tertinggi. Maka dari itu, proses P6 akan dijalankan terlebih dahulu. Di sini proses P6 berjalan sebanyak 6 milisecond dan proses P6 akan langsung habis. Proses P6 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 15 dan finish time-nya yaitu 21. Sedangkan respon time pada P6 yaitu RT sama dengan FT dikurang dengan AT. 21 dikurang 1 sama dengan 20. Dan terakhir, proses P5 akan langsung dijalankan karena proses P5 merupakan proses yang terakhir. Proses P5 dijalankan sebanyak 6 milisecond dan proses P5 akan langsung habis. Proses P5 selesai, maka kita dapatkan start time-nya yaitu 21 dan finish time-nya yaitu 27. Sedangkan respon time-nya yaitu RT sama dengan FT dikurang dengan AT. 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya adalah kita mencari average waiting time dan turnaround time dari penjadwalan prosesor HPRN tersebut. Langkah pertama adalah kita harus mencari turnaround time-nya terlebih dahulu, di mana turnaround time didapatkan dari jumlah seluruh respon time. 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 6 sama dengan 78. Didapatkanlah hasil turnaround time-nya yaitu 78. Kemudian kita mencari average waiting time-nya, di mana average waiting time didapatkan dari hasil turnaround time tadi dibagi dengan jumlah banyaknya proses. Hasil dari turnaround time tadi adalah 78 dibagi dengan banyaknya proses yaitu 7 sama dengan 11,14. Selanjutnya adalah pembahasan dengan metode penjadwalan prosesor round robin yang akan dijelaskan oleh Nadifa Fitriani. Round robin adalah penjadwalan yang dilakukan secara bergiliran berdasarkan antrian tanpa prioritas dengan preempsi. Prosesor melayani sejenak setiap proses tergantung besarnya kuantum waktu. Proses yang telah dieksekusi prosesor dan belum selesai akan kembali ke antrian yang terakhir yang ada pada saat itu. Langkah pertama, jumlahkan sebuah burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka dapatlah lama proses keseluruhannya yaitu 27. Selanjutnya, buat kolom atau Gantt chart berjumlah 27 buah yang merupakan hasil penjumlahan burst time seperti di bawah ini. Di soal ini memiliki kuantum sama dengan 2, yang artinya proses akan berjalan sebanyak 2 ms dan kemudian sisanya akan mengantri. P1 dengan burst time 5 akan berjalan terlebih dahulu
Namun karena ketentuannya memiliki kuantum waktu sama dengan 2, maka P1 hanya akan dijalankan selama 2 ms terlebih dahulu, dan sisanya akan mengantri. Kemudian, proses P2 dengan burst time 3 akan berjalan sebanyak 2 ms, dan sisanya yaitu 1 ms akan mengantri. Kemudian, proses P6 dengan burst time 6 akan berjalan sebanyak 2 ms, dan sisanya yaitu 4 ms akan mengantri. Berikutnya, proses P5 dengan burst time 6 akan berjalan sebanyak 2 ms, dan sisanya yaitu 4 ms akan mengantri. Berikutnya, proses P4 berjalan sebanyak 1 ms, dan proses P4 akan langsung habis karena burst time pada P4 hanya 1 ms saja. P4 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya yaitu 9. Selanjutnya, respon time pada P4 didapatkan dari RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan, jadi 9 dikurang 3 sama dengan 6. Berikutnya, P3 dengan burst time 4 akan berjalan sebanyak 2 ms, dan sisanya yaitu 2 ms akan mengantri. Berikutnya, proses P7 dengan burst time 2 akan berjalan sebanyak 2 ms, dan P7 akan langsung habis karena burst time P7 hanya 2 ms saja. P7 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 11 dan finish time-nya yaitu 13. Selanjutnya, respon time pada P7 didapatkan dari RT sama dengan FT dikurang AT, berarti 13 dikurang 5 sama dengan 8. Kemudian, P1 akan berjalan lagi sebanyak 2 ms, karena tadi masih ada yang mengantri dan sisanya yaitu 1 ms akan mengantri lagi. Selanjutnya, P2 akan berjalan lagi sebanyak 1 ms, karena tadi masih ada yang mengantri dan proses P2 akan langsung habis. P2 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 2 dan finish time-nya yaitu 16. Selanjutnya, respon time pada P2 didapatkan dari RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 16 dikurang 1 sama dengan 15. Kemudian, proses P6 akan berjalan lagi sebanyak 2 ms, karena tadi masih ada yang mengantri, dan sisanya yaitu 2 ms akan mengantri. Selanjutnya, proses P5 akan berjalan lagi sebanyak 2 ms, karena tadi masih ada yang mengantri dan sisanya yaitu 2 ms akan mengantri lagi. Selanjutnya, proses P3 akan berjalan lagi sebanyak 2 ms, karena tadi masih ada 2 ms yang mengantri dan proses P3 akan langsung habis. P3 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 20 dan finish time-nya yaitu 22. Selanjutnya, respon time pada P4 didapatkan dari RT sama dengan FT dikurang AT, jadi 22 dikurang 4 sama dengan 18. Berikutnya, proses P1 akan berjalan lagi sebanyak 1 ms, karena tadi yang mengantri tinggal 1 ms, dan proses P1 akan langsung habis. P1 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 0, dan finish time-nya itu 23. Selanjutnya, respon time pada P4 didapatkan dari RT sama dengan FT dikurang AT. Jadi, FT-nya 23, AT-nya 0. Jadi, 23 kurang 0, 23. Selanjutnya, proses P6 akan berjalan lagi sebanyak 2 ms karena proses P6 tadi masih ada 2 ms yang mengantri dan proses P6 akan langsung habis. P6 selesai, maka bisa langsung diketahui
start time-nya yaitu 4, dan finish time-nya yaitu 25. Selanjutnya, respon time pada P4 didapatkan dari RT sama dengan FT kurang AT. FT dikurang AT, 25 dikurang 1. Berarti hasilnya 24. Terakhir, proses P5 akan berjalan sebanyak 2 ms. Karena pada proses P5 masih ada 2 ms yang mengantri. Dan proses P5 akan langsung habis. P5 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 6 dan finish time-nya yaitu 27. Selanjutnya, respon time pada P5 didapatkan dari RT sama dengan FT kurang AT, jadi 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TI sama dengan jumlah semua respon time, berarti 23 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 6 tambah 18 ditambah 8 sama dengan 119. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR dan turnaround time atau TI. TR sama dengan TI per banyaknya proses. Berarti TI-nya tadi kan sudah 119 dibagi banyaknya proses, berarti prosesnya ada 7, berarti 7 sama dengan 17. Demikianlah video mengenai pembelajaran penjadwalan CPU dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton, dan terima kasih kepada Bapak Ibnu Sani Wijaya selaku dosen pembimbing yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Sekian video dari kami ucapkan terima kasih. Thank you.